Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, kita pagi ini melanjut topik yang kita sudah diskusikan kemarin, yaitu tentang fitnah. Kemarin saya mengajak kita untuk mendiskusikan definisi, dan hari ini kita melihat penjelasan lebih jauh tentang ini, di mana fitnah itu terbagi pada dua. Satu yang muncul sumbernya ini, sumbernya pertama syahwat, kedua syubhat. Dan syaitan memang yang mengolah fitnah ini adalah syaitan. Apa itu syahwat? Kesenangan. Dan yang dimanfaatkan syaitan untuk merusak ini adalah nafsu. Apa itu syubhat? Syubhat adalah tak jelas, dibilang halal tidak, haram tidak. Dan yang diganggu syaitan di sini adalah akal. Ya. Jadi bentuk fitnah dalam syahwat kita itu misalnya adalah harta, kemudian wanita, kemudian kekuasaan. Ya, ada harta, tahta, wanita. Ya, apa yang menjadi fitnah dalam syubhat? Nah, ini banyak ya. Setan menjauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah sehingga kita tidak tahu lagi. Satu contoh, dia muncul akhirnya dalam bentuk fitnah amal. Yang terjadi di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih yang dilakukan super cepat. Ya, dan itu merupakan fitnah bagi agama. Ya, orang-orang yang melaksanakan salat 23 rakaat tapi 7 menit tuntas dengan super cepat. Bukan orang bodoh. Kalau ditanya imamnya, kabarnya di pesantren itu. Nah, tapi mereka membuat ijtihad yang bodoh. Ijtihad yang bodoh ini misalnya yang selalu saya sampaikan, menyatakan penyakit sebagai hak asasi. Kalau sudah hak asasi tak boleh diganggu. Bisul misalnya hak asasi, otomatis harus ada sumbangan besar agar bisul itu jangan dimusnahkan. Jadi dirawat gitu. Jadi jangan ada dokter melenyapkan bisul, tapi dokter harus merawat bisul. Kalau bisa memperbesar, karena hak asasi. Ya. Ya, itu contoh orang-orang yang terkena penyakit gay. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Itu dibilang hak asasi sekarang. Kan itu penyakit itu. Nah, ini yang harus kita paham. Kenapa kalau mereka yang berpenyakit lah yang kemudian membela dirinya dengan menyebut itu hak asasi, mendingan. Ini enggak orang yang capek kuliah agama. Kalau strata pendidikan sudah lebih dari doktor, sudah profesor. Tapi itu tadi, resume pendidikannya lemah. Sama seperti di zaman Profesor Munawir Sazali, mantan Menteri Agama kita. Itu kan heboh di situ, walaupun bukan beliau, tapi di zaman beliau saya bilang, tentang hukum waris. Harus 1:1. Sementara masyarakat saja tak paham hukum waris, dia udah ngeributin 1:1. Saya sering mengatakan gini aja lah dulu, kita terapkan aja dulu hukum Allah ini. Kalau nanti tak adil baru kita gugat sama-sama. Kan gitu harusnya. Ini enggak. Ya sama kayak fitnah pemikiran, itu fitnah pemikiran juga itu. Menyanyikan, jadi dia kira Quran ini syair sehingga bisa suka-suka buat langgam Jawa. Padahal tugas menteri harusnya bukan itu. Tugas menteri itu buat dulu umat Islam Indonesia ini bisa minus yang nggak bisa baca Quran. Itu baru betul. Ini enggak, ini tabur fitnah. Nah, ini contoh fitnah syahwat itu tadi. Pagi ini saya ingin ajak kita untuk melihat gambaran fitnah dalam salah satunya dalam hadis.
Hampir di setiap kitab hadis ada bab al-fitan. Ya, babul fitan itu artinya bab fitnah. Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Abu Daud dan Hakim. Yang pertama, tiga yang pertama menyebut bab, salah satu bab dalam kitab mereka disebut babul fitan. Sementara Abu Daud dan Al-Hakim menyebut kitabul fitan wal malahim. Malahim itu artinya huru hara. Ya, jadi memang kemarin saya baca satu artikel bahwa mantan direktur CIA menyebut bahwa akan ada negara di Arab yang lenyap dari peta. Dan kemungkinannya itu makin kuat memang. Karena akan menyatu menjadi Syams. Kalau teori malahim, teori huru hara akhir zaman. Jadi negara yang bisa diduganya kuat akan lenyap dari peta itu adalah Irak sama Suriah. Ini menyatu ini, sebahagian menyatu, sebahagian jadi akan begini itu nanti. Irak yang Syiah itu lari ke Iran, sementara Sunni itu akan masuk dalam Syria. Nah, ini yang disebut dengan Syam, karena sebahagian kecil dari Irak itu merupakan bahagian wilayah Syams. Dan Nabi sendiri mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada 3 fitnah di 3 negara, itu adalah Irak, Suriah dan Yaman. Dan prediksi mantan ini mengatakan bahwa akan terjadi pergolakan ini akan terjadi 20 sampai 30 tahun ke depan. Ya udah agak mirip ini. Dan dia bilang akan ada negara gagal seperti Libya, kemudian Lebanon itu menjadi negara yang gagal, dan otomatis negara yang gagal itu bangkrut ujungnya. Kenapa gagal? Dia sebut dengan istilah tidak selesainya masalah mereka. Dan saya sudah lama mengatakan bahwa Yaman itu enggak selesai. Kita lihat nanti insyaallah. Kalau saya salah, tandanya saya salah menduga akhirul zaman. Tapi saya cenderung melihat kasus Yaman ini akan berpuncak, nanti puncaknya dengan keluarnya Imam Mahdi al-Muntazar. Jadi berapa tahun lagi wallah alam bissawab. Mungkin kalau saya pikir mungkin prediksi siapa ini benar ini. Baru berhenti setelah 30 tahun, oke. Tapi mungkin berapa lama? Mungkin lebih lama lagi wallah alam bissawab. Ya, karena pergolakan itu terus-menerus ditambah lagi dengan pembangunan terus-menerus di Makkah yang Masjidil Haram, itu juga sudah diprediksi Rasulullah. Makanya kabarnya mukimin di Makkah itu tak suka itu pembangunan besar-besaran Masjidil Haram. Apalagi sekarang pemerintah Saudi sudah mengumumkan master plan yang baru. Apa master plan yang baru? Perluasan Masjidil Haram. Padahal baru siap, belum siap lagi dia menyelesaikan yang satu ini. Dia sudah buat master plan. Bahwa Masjidil Haram ini akan semakin diluaskan. Di antara hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, pertama, Imam Bukhari mengawali hadis fitnah dengan menyebut surat Anfal agar orang beriman hati-hati terhadap fitnah dan menjauhinya. Fitnah semakin hari semakin berat dan semakin buruk. Apa yang dimaksud fitnah? Kemarin kita sepakat bahwa fitnah itu pokoknya apa saja yang bisa menjadi hambatan bagi orang mukmin untuk bisa melakukan kebaikan, bisa menimpa agamanya, Masya Allah, sehingga kita tidak melakukan kebaikan sebagaimana seharusnya. Bahkan tadi malam dalam satu majelis saya membaca beberapa hadis. Tadi saya suruh anak saya untuk membawa bukunya, tidak ngeh mungkin. Saya bilang bawa bukunya turun untuk bahan. Ada hadis di situ akan sampai nanti zaman di mana laki-laki keluar dari kendaraannya turun ke masjid kata Nabi, sementara istrinya hampir telanjang atau perempuan yang ikut bersama dia hampir telanjang. Saya lihat sudah seperti itu kita sekarang. Iya, sudah seperti itu. Saya terkejut itu. Saya kayak baru baca hadis, memang sepertinya saya baru baca hadis itu. Itu hadis sahih. Jadi saya sampai, karena saya baca Indonesianya Pak, mungkin terjemah, saya baca Arab, ya memang iya itu hadisnya. Laki-laki itu keluar dari kendaraannya, kemudian dia masuk ke dalam masjid dan diiringi oleh perempuan yang telanjang. Nah, udah sanggup anak-anak gadis kita atau mungkin kita, ibu istri-istri kita yang masuk masjid pakai rok span, ngambil mukena. Min alamatil qiyamah, min alamat akhiruz zaman.
Ya, itu bentuk fitnah. Makin buruk. Makanya masuk masjid sudah, sekarang orang maaf ya, nanti kalau terjadi jangan diulangi. Latihan marhaban tidak boleh dalam masjid. Ini bukan tempat menyanyi. Ustaz, marhaban nyanyi. Iya, marhaban tuh nyanyian itu di luar sana. Latihan Quran silakan. Tapi Quran dilakukan satu paket tuh sebagai kitab hudan lil muttaqin. Dan lagunya itu enggak boleh dikarang-karang dengan lagu baru. Makanya kalau ada orang bilang bahwa boleh dinyanyikan dengan langgar, saya nggak habis pikir di mana bolehnya. Kalau memang boleh, tentu sudah ada improvisasi dari dulu. Dari sejak Nabi sampai sekarang sudah ada sekian lagu dengan berbagai model. Nah itu fitnah. Harta yang paling bersih di akhir zaman, kata Nabi, adalah harta seorang yang digembalakan, domba yang digembalakan di hutan dekat gunung. Coba bayangkan itu. Jadi gak usah klaim kita. Artinya susah kali ketemu harta halal nanti. Maka yang paling banyak harus kita kuatkan sekarang adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita malas bangun tahajud? Jangan Bapak pikir Bapak tidak punya niat. Mungkin yang menghambat itu adalah fisik kita yang sudah makan makanan yang haram. Jadi itu harus dihancurkan itu. Umat Islam harus sabar pada pemimpin jamaah Islam walau benci, asal tidak menyuruh kepada kemungkaran dan kekafiran. Jadi satu syaratnya, walau kita nggak suka nengok pemimpin kita, ini ada musibah nih, pemimpin Sumatera Utara. Udah dari kemarin-kemarin, Bu? Beritanya udah muncul kan? Iya. Jadi ini musibah, kelasnya begini. Karena kata Nabi nanti di akhir zaman sampai orang alim itu bingung. Gimana itu Ustaz? Kira-kira begitu, tak tahu. Tak bisa lagi memberi komentar. Cuma Nabi mengatakan taatlah kepadanya selama dia tidak menyerukan kemungkaran, tidak menyerukan kekufuran. Tapi kalau dia sudah mulai serukan kemungkaran dan kekufuran, tidak wajib taat sama orang yang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang Nabi bilang nanti orang-orang yang kita sangka baik, ya, semoga Allah jaga dan selamatkan kita semua. Bongkar kasusnya. Sehingga ditanyalah kepada orang alim, bagaimana Pak? Ulama-ulama gimana? Tak tahu lagi, karena tak bisa. Ku bilang benar, ternyata kartu as istilahnya. Udah dapat kartunya bahwa tidak bisa. Enggak, sehingga tak berani lagi mengeluarkan lompatan kalimat-kalimat mengatakan dia orang benar, orang enggak bisa lagi. Itu kabarnya. Cara yang baik untuk selamat dari fitnah ini adalah komitmen kepada Islam dan jamaatul muslimin. Bahkan Nabi mengatakan akan sampai zamannya bukan ustadz yang jadi rujukan kita. Siapa? Orang yang perang. Jadi kalau kalian mau tanya ketika ada muskilat, ada masalah dalam keagamaan kalian, coba cek para mujahidin. Tapi tidak seperti ISIS. Kalau ISIS saya tak bisa terima itu. Karena kabarnya salah satu situs website saya melihat bagaimana mereka ini kalau menghukum orang suka-suka. Jadi di website itu diceritakan mereka menghukum dengan membuldoser 5 orang. Digeletakkan di lantai, buldoser suruh jalan, matilah. Bagaimana mereka buat hukum begitu? Sementara Nabi melarang kita untuk merusak jenazah, maka mereka malah menghukum dengan merusaknya. Anak-anak juga mereka hukum. Bahkan apakah itu fitnah atau tidak, Allah alam bisawab. Di salah satu daerah kekuasaan mereka larang salat Id karena salat Id tidak ada sunnahnya. Ini enggak betul ini kalau sudah sampai betul begini. Nanti yang saya sampaikan ini Bapak bisa lihat di arrahmah.com. Walaupun setahu saya situs Islam di Indonesia ini ada unik ini. Satu FOA Islam itu dukung ISIS. Arrahmah.com dia tolak ISIS. Nah, jadi memang baca ini pun harus tahu kita ini. Yang ini siapa? Itulah fitnah. Semua bawa nama Islam. Bahkan Ar-Rahmah itu media Islam. Ada lagi Ar-Rahmah.com tapi media Syiah. Makanya sama kayak kalau Bapak beli buku, saya sarankan jangan asal beli buku kalau kita tidak tahu. Banyak buku-buku yang menyesatkan. Ya. Kemudian
Saya tidak baca banyak. Fitnah anak, istri, tetangga lainnya berupa mencintai mereka secara berlebihan, kurang ketaatan kepada Allah akibat sibuk dengan mereka. Nah, gara-gara mau belikan baju apa semua udah tak tarawih. Kira-kira begitulah dia itu. Ya. Fitnah anak istri dapat juga berupa melalaikan hak anak, seperti mendidik mereka. Disebutkan dalam hadis Al-Quran, ya, sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah cobaan, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Dikatakan pula bahwa fitnah anak ada satu dan fitnah wanita ada dua. Fitnah wanita ada dua. Pertama, menyuruh suaminya memutus hubungan silaturahim pada ibu dan saudara suaminya. Makanya saya pun misalnya kayak di rumah, kadang-kadang ketika diskusi ketemu itu, wah inilah bahasa ini maksud fitnah itu. Ketika ada saran dan sebagainya. Artinya bukan saya mengatakan istri saya tidak baik, tapi setan bisa titip yang dia tidak sadar. Ya. Sampai saya bilang istighfar. Perempuan itu kan gitu. Iya, memang. Tapi itu penyakit perempuan yang sudah dibilang dia salah gitu kan. Iya memang, cuma kan gitulah penyakit-penyakitnya itu macamnya gitu ya. Fitnah lain yang disebut Huzaifah, seorang sahabat yang mengerti masalah ini, adalah seperti gelombang lautan yang menghanyutkan siapa saja yang ada dalam lautan kehidupan. Jadi berat, Pak. Birokrasi mana bisa tak suap menyuap. Nah itu dia fitnah. Dia seperti gelombang yang tsunami yang menyapu bersih. Ya, bukan tidak ada. Saya melihat orang tak ikut dia di situ, tapi karena dia juga tanda tangan. Kayak mana lah Pak, kita tugasnya di situ. Nanti kalau tak kita buat, kita bisa diberhentikan. Nah, macam-macam lah dalil-dalil yang dibuat. Nah, itu dia kayak gelombang menyapu bersih. Ya. Di antara fitnah yang sangat besar yang muncul dari para pemuka agama, alim ulama, kiai dan para dai, jika mereka sudah terkena fitnah dunia, maka mereka menjual agamanya dengan harta dunia, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini disebut dengan ulama su'. Ciri khas mereka yang utama lebih mencintai dan mengutamakan dunia. Akibatnya mereka tidak dapat berkata benar dalam mengeluarkan pernyataan dan fatwanya. Dalam satu hadis Nabi menceritakan bahwa ini maling ini. Kalau ada ustadz, dai, ulama yang kerjanya datangin pintu penguasa, ya, dan memuji, datang ke penguasa memuji, menjilat, datang ke orang kaya menjilat, tujuannya dunia. Itu maling itu kata Nabi. Itu bahasanya cukup jelas itu, ya. Dan kenapa Allah sampai bilang ini aku yang nipu kalian atau kalian yang nipu aku? Ada satu hadis ketika bincang tentang adanya orang-orang yang menjadikan agama sebagai cari makan, dalam arti kata dia jual agama ini. Maka Allah, aku nggak suruh kalian gini loh. Kira-kira apa aku salah nyampaikan? Ada satu hadis itu, mafhumnya ini. Atau kalian yang menipu? Dan tidak ada bagian nanti dari Allah kecuali marahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling aku takuti, kata Umar bin Khattab, adalah orang jahat yang pandai. Orang-orang jil itu kan pintar-pintar itu. Manusia kayak gini itu Umar itu, ini bahaya ini kalau sempat ada orang begini. Jahat tapi pintar. Jahat itu maksudnya apa? Tidak dekat sama Allah, dia melakukan tindakan yang menjauhkan dirinya dari agama Allah. Kata Ali, yang paling menjengkelkanku ada dua orang. Orang berilmu tapi jahat, orang bodoh tapi rajin ibadah. Nah ini repot. Bodoh tapi rajin. Itulah yang kemarin sampai 23 rakaat loh Pak. Kalau 11 tuntas 7 menit agak mendingan mungkin kan. 23 banyak jemaahnya, bukan tidak banyak. Bodoh tapi rajin. Ya, tak mau belajar. Sehingga ibadahnya suka-suka. Oh ini Pak, malam Lailatul Qadar ya Pak? Iya. Oh kalau gitu ada salat Lailatul Qadar, rakaat pertama baca ini. Dari mana dapatnya itu? Sama kayak nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tidak ada sumbernya.
Kalau bapak mau sholat di malam nisfu Sya'ban silakan. Tapi kalau rakaat pertama, rakaat kedua baca ini, itu dari mana dapat? Ya. Ulama jahat akan senantiasa melakukan bid'ah untuk membenarkan kejahatannya. Maka terkumpullah mereka sifat buruk, mengikuti hawa nafsu, mematikan hatinya, sehingga tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Keluar statement-statement negatif, ya, statement-statement nakal. Para pemimpin baik pemimpin agama maupun pemimpin politik yang sesat lebih membahayakan dari Dajjal. Rasulullah mengatakan selain Dajjal ada yang lebih aku takuti, yaitu pemimpin yang sesat. Karena kalau sudah pemimpin sesat, dia menyesatkan rakyat, ya, disesatkan ya rakyat. Coba bayangkan urusan apa ngomong tentang Islam Nusantara, wacana di Twitter. Itu contoh, itu menurut saya itu, ya mudah-mudahan menteri kita itu orang baik ya. Mungkin dia kepleset saja di situ. Dia harusnya kembali bertobat lagi lah. Ya, dari kemarin beliau dengan lagu Quran itu menyatakan bertobat. Fitnah yang paling bahaya dari Dajjal adalah keluar dari mulutnya dan macam-macam yang lain. Para pemimpin yang sesat memiliki sifat Dajjal, berlagak seperti ulama, intelektual, tokoh masyarakat atau wali, padahal mereka musuh Islam yang nyata. Jadi sekarang ini kan banyak orang berkamuflase, pakai baju kiai, sementara dia tak tahu apa-apa. Ya, kalau pejabat udah pakai baju pejabat aja, nggak usah pakai baju ustaz. Nah, kalau saya lebih cenderung begitu. Bapak misalnya mau kunjungan kerja ke pesantren, pakai pakaian dinas orang, biar tahu pakaian dinas supaya tahu orang bahwa wah ini pemimpin kami datang. Nggak pakai baju ustaz. Nah, kalau memang pakai baju ustaz, sudah jangan berfatwa pula kayak ustaz bahwa kita umatnya Tuhan yang maha, umat Tuhan hamba bukan umat. Nah, itu bahasa yang salah karena kepergok atau ikut sama orang kafir. Ya, macam-macam fitnah ini cukup banyak yang patut kita pahami di sini sebagai bahagian. Nah, dalam konteks pemikiran dan gerakan banyak itu ya, seperti jaringan Islam liberal, Bahai, LDI, Isa Bugis, Syiah dan lain-lain. Kalau di LDI, wallahualam, saya mohon maaf kalau di sini ada, saya hanya menegaskan bahwa kesalahan mereka adalah pola talakinya salah. Kalau ada bapak yang ibu, tapi saya yakin jarang mau gabung itu, ya, talakinya. Kalau kitab hadis. Tapi talaki maksudnya belajar itu harus mengikut apa kata guru mereka. Nah, itulah dia tafsirnya, itulah yang menyala. Ya. Apa sikap yang harus kita lakukan? Nah, kita harus komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang membuat kita bisa terjebak dalam fitnah, kita tidak tahu dalilnya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf. Ini adalah Ramadan yang saya rasa paling nikmat karena sepanjang dari berbuka sampai subuh ini saya keliling terus ini. Ya, alhamdulillah karena orang banyak memanfaatkan momentum malam 27 Ramadan. Ya. Sekaligus juga saya mohon maaf lahir batin selama mengajar di sini mungkin ada hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Semoga kita dipertemukan di waktu yang lain, di waktu yang lebih baik, tentu dengan pelajaran yang bisa lebih membangun hati kita. Saya mohon doa untuk kita semua, untuk umat Islam di seluruh dunia. Mari sama-sama kita tetap berdoa agar Allah tidak sulitkan kita dengan munculnya pemimpin zalim di tengah kita, tapi pemimpin yang baik, ulama yang baik, dan negeri yang makin baik, bukan negeri yang makin dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.